Bab 231, Mutasi yang bagus. Apakah fenomena ini baik atau buruk? Tentu saja, Lan Xuanyu berpikir itu bagus. Saat ini, dia merasa bahwa garis keturunannya berlimpah dan penuh dengan kekuatan, dan bahkan kekuatan jiwanya tampaknya telah meningkat. Semua ini terjadi hanya dengan 2 jam berkultivasi. Jika dia bisa mendapatkan hasil seperti itu dari latihan setiap hari. Guruji, saya ingin mencoba berkultivasi. Hati Lan Xuanyu dipenuhi dengan gairah. Bagaimanapun, dia masih muda. Setelah menyadari manfaat berkultivasi di Akademi Shrek, dia tidak menyia-nyiakan waktu. Kamu bisa mencobanya, tapi hati-hati, oke? Kata Ji Hongbin. Ya, Lan Xuanyu menenangkan dirinya sebelum bermeditasi lagi. Kelimpahan energi kehidupan mengalir ke dalam dirinya dan membasahi seluruh tubuhnya. Tapi Lan Xuanyu menyadari bahwa itu berbeda dari sebelumnya. Ketika energi kehidupan mengalir ke tubuhnya, itu tidak lagi terfokus pada pusaran emas dan peraknya, tetapi mengalir ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya, dan diserap oleh setiap bagian tubuhnya. Kecepatan putaran pusaran emas dan perak telah meningkat, tetapi itu jauh dari ledakan kecepatan mendadak yang ditunjukkan sebelumnya. Tetapi dia tidak dapat menyangkal fakta bahwa dengan energi kehidupan yang melimpah yang mengisinya kembali, kultivasi kekuatan jiwanya jauh lebih cepat daripada di planet Heaven Luo. Dia tidak lagi merasakan sedikit pun perubahan seperti sebelumnya. Meskipun demikian, Lan Xuanyu terus tenggelam dalam meditasi yang mendalam. Ketika dia bangun, hari sudah gelap. Pergi cari makanan untuk dimakan, kata Ji Hongbin. Mutasi terus-menerus tidak mungkin. Ini hanya biasa. Alasan untuk menjelaskannya sekarang adalah membiarkan Lan Xuanyu merasakan perbedaan dalam dirinya setelah transformasi. Hanya dengan melakukan itu dia akan memiliki kesan yang lebih dalam tentang itu. Lan Xuanyu secara alami memahami alasan ini. Meskipun dia tidak ditugaskan, setelah memikirkan betapa jauh lebih baik dibandingkan dengan Akademi Heaven Luo, dia menjadi lebih nyaman. Lantai itu memiliki 2 kafetaria yang menyajikan hidangan berbeda. Salah satunya adalah aula prasmanan dan yang lainnya bekerja dengan memesan hidangan. Lan Xuanyu yakin dengan asupan makanannya dan secara alami memilih aula prasmanan tanpa ragu. Saat masuk, dia menemukan bahwa semua makanan sebenarnya terbuat dari bahan-bahan berharga. Apa yang mereka sajikan lebih baik, tidak kalah dengan apa yang dia makan di kelas junior elite atau makanan yang dia miliki selama lonjakan terakhir pelatihannya. Xuanyu, kamu sudah tumbuh jauh lebih tinggi. Ji Hongbin menggunakan tangannya untuk membandingkan perbedaan tinggi badan mereka. Ji Hongbin tinggi, dan kepala Lan Xuanyu sebelumnya mencapai dadanya. Namun, Lan Xuanyu jelas telah tumbuh dan sekarang sudah mencapai lehernya. Dia telah tumbuh setidaknya 5 cm. Selain itu, bahunya telah tumbuh lebih luas. Bahkan otot-ototnya tampak bertambah besar. Awalnya, kata cantik paling tepat untuk menggambarkan Lan Xuanyu, dengan wajahnya yang masih menunjukkan tanda-tanda kekanak-kanakan. Tapi setelah melalui transformasi, dia telah berubah menuju jalan seorang pemuda dan bisa dikatakan tampan. Lan Xuanyu menunduk dan melihat seragam sekolahnya. Tampaknya menjadi lebih pendek sekarang. Bagaimana dia tumbuh lebih tinggi dalam waktu sesingkat itu? Guru, haruskah kita memanggil Liu Feng dan Qian Lei? Lan Xuanyu bertanya. Mereka sudah makan dan kembali ke kamar mereka untuk berlatih. Kami tidak boleh melewatkan 1 detik pun di sini di Shrek. Setelah membentuk 2 perlindungan mantra untuk Lan Xuanyu dan memastikan bahwa dia stabil, dia secara alami pergi untuk membimbing Liu Feng dan Qian Lei. Lagi pula dia tidak bisa menunjukkan pilih kasih. Guru, saya akan mengambil makanan. Lanjutkan. Lan Xuanyu bergegas maju dengan penuh semangat dan memulai pestanya. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa nafsu makannya berkurang dari sebelumnya. Dengan konsumsi besar dari mutasi garis keturunan, dia berpikir bahwa dia akan mati kelaparan. Tapi setelah makan, dia hanya makan 6 piring besar sebelum merasa kenyang. Kamu mendapati dirimu makan lebih sedikit dibandingkan hari-hari biasanya. Jangan khawatir tentang itu. Energi kehidupan padat di sini, dan energi asal berlimpah. Sebagian dari energi yang diserap tubuh akan membuat Anda kenyang, sehingga secara alami Anda tidak membutuhkan asupan makanan sebanyak itu untuk mengisi kembali diri Anda. Selain itu, 6 piring besar, sejujurnya itu cukup banyak. Ji Hongbin ingin tertawa, tapi ada beberapa orang yang melihat ke arah mereka. Tidak hanya orang-orang dari planet Heaven Luo, tetapi juga guru dan siswa yang berpartisipasi dari planet dan akademi lain.
Setiap orang harus tetap bersama sebelum mengikuti ujian bersama. Setelah makan, Lan Xuanyu berpikir untuk mencari Dong Qianqiu untuk melihat apakah dia telah tiba, tetapi setelah memikirkan tentang pemeriksaan fisik keesokan harinya dan mengetahui bahwa Dong Qianqiu tidak akan kesulitan melewatinya, dia memutuskan untuk memoles dirinya sendiri. Dia segera kembali ke kamarnya dan bermeditasi. Keesokan paginya, semua orang berkumpul di dalam lobi Shrek Guest House. Lan Xuanyu terkejut saat mengetahui bahwa tidak semua orang hadir, hanya 30 orang dari planet Heaven Luo yang berpartisipasi. Sepertinya mereka menjalankan pemeriksaan fisik secara terpisah. Yang menerimanya adalah Ling Yi. Pemandu cantik ini terus-menerus berseri-seri, dan Lan Xuanyu masih belum mengklarifikasi apakah dia seorang guru atau murid. Ling Yi mulai berbicara, "Saya akan memimpin semua orang ke pemeriksaan fisik Akademi Shrek kami untuk melakukan tes. Hasil tes akan dihitung untuk hasil semifinal Anda. Tapi semuanya, jangan khawatir. Pemeriksaan fisik tidak mewakili segalanya dan tidak akan mempengaruhi mata pelajaran lain di babak semifinal. Untuk dapat melewati kualifikasi dan datang ke sini adalah kesempatan yang telah diberikan Shrek kepada Anda semua." Setelah mendengar kata-katanya, banyak orang menghela nafas lega. Mereka paling khawatir gagal memenuhi persyaratan standar dan langsung dipulangkan tanpa kesempatan untuk menunjukkan bakat mereka. Misalnya, Lan Xuanyu, Qian Lei, dan Liu Feng semuanya memiliki kekhawatiran yang sama. Lagi pula, mereka bahkan belum mencapai budidaya 3 cincin. Nyatanya, hanya segelintir dari mereka yang belum mendapatkan budidaya 3 cincin. Ada mereka bertiga, 2 rekan tim Liang Sushi, dan 3 siswa lainnya. 8 orang memiliki kekuatan jiwa yang sangat rendah. Di antara mereka, kekuatan jiwa Lan Xuanyu jelas yang terburuk. Bahkan Qian Lei dan Liu Feng sama-sama berada di atas peringkat 27. Berkultivasi di sini benar-benar hebat. Saya dapat dengan jelas merasakan perbedaan kecepatan saat berkultivasi di sini dibandingkan dengan di akademi kami. Bagaimana menurutmu, Xuanyu? Kenapa kamu lebih tinggi dariku sekarang? Saat berbicara dengan Lan Xuanyu, Qian Lei menyadari perbedaan tinggi badan mereka. Perbedaannya lebih dari 5 cm dan benar-benar terlalu jelas. Lan Xuanyu tertawa. "Saya makan terlalu banyak makanan enak di sini dan menanam beberapa." Pada saat ini, semua orang tegang dan gugup karena pemeriksaan fisik, jadi Qian Lei tidak bertanya lebih jauh. "Silakan ikuti saya, rekan-rekan guru, tolong tetap di belakang," kata Ling Yi sambil tersenyum. Ji Hongbin menepuk bahu Lan Xuanyu dan berbisik, "Berikan semua yang kamu punya. Akademi Shrek tidak akan pernah meninggalkanmu karena terlalu istimewa, tetapi hanya membiarkanmu pergi jika kamu terlalu biasa-biasa saja." Lan Xuanyu menatap Ji Hongbin, yang mengangguk padanya. "Saya mengerti." Di bawah panduan Ling Yi, semua orang meninggalkan Wisma untuk pergi ke bus besar yang menunggu di luar. Benar, mereka harus berkendara di dalam akademi. Ini hanya karena Akademi Shrek terlalu besar. Setelah menaiki bus, mereka mulai bergerak. Lan Xuanyu mencatat bahwa Bing Tianliang, yang duduk di sebelahnya, memiliki ekspresi buruk di wajahnya. Bing Tianliang, setelah mengetahui bahwa Lan Xuanyu sedang melihat ke atas, memaksakan senyum sebelum menutup matanya. Bing Tianliang tidak pernah menyangka tes pertama adalah tes fisik. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi untuk Liang Sushi. Bukan karena kultivasi Liang Sushi tidak mencukupi, memiliki 3 cincin dianggap agak luar biasa. Namun, jiwa bela dirinya agak biasa. Kekuatan jiwa Lan Xuanyu dianggap lemah, tetapi jiwa bela dirinya unik dan bahkan ada jiwa bela diri kembarnya. Ini jelas merupakan nilai tambah. Sebaliknya, Liang Sushi terlalu biasa dan rekan satu timnya bahkan lebih lemah. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk membantunya. Suasana hati semua orang entah gugup atau gembira. Tidak ada yang sama, membawa emosi mereka, bas bimbingan jiwa membawa mereka ke struktur bola. Chapter 232, Rank 23. Struktur yang berbentuk bulat dan dibangun dari satu bahan ini sebesar wisma dan memiliki permukaan kaca hitam. Meskipun mereka masih muda, semua peserta adalah master jiwa dan tokoh-tokoh hebat dari generasi mereka di planet Heaven Luo. Saat turun dari bus, semua orang merasakan bahwa permukaan kaca pusat pemeriksaan fisik sepertinya menyerap energi dengan gaya tarik lemah di bagian atas. Semuanya, harap tenang.
Permukaan pusat pengujian adalah alat jiwa unik yang menyerap kekuatan matahari dan bertindak sebagai panel surya. Itu tidak akan mempengaruhi tubuh Anda. Sekarang tolong ikuti saya. Sambil memperkenalkan dan menenangkan kerumunan, dia memimpin mereka ke depan. Pusat ujian telah disiapkan untuk mereka, ketika dua pria berseragam hijau lumut berjalan mendekat dan membawa 30 peserta dari planet Heaven Luo bersama dengan Ling Yi. Ling Yi tersenyum dan mengangguk ke arah keduanya tetapi tidak menyapa mereka. Lan Xuanyu memperhatikan bahwa mata mereka dipenuhi rasa hormat terhadap Ling Yi. Mungkinkah pemandu yang tampak muda itu benar-benar seorang guru di sini? Saat pikiran ini muncul di kepalanya, mereka dibawa ke pusat pemeriksaan fisik Akademi Shrek. Bagian luarnya mengungkapkan bahwa strukturnya sudah besar, tetapi saat masuk, semua orang dikejutkan oleh ruang yang luas di dalamnya. Kubah raksasa itu benar-benar berwarna perak dan menyimpang keluar secara melingkar. Di bawah ini ada banyak koridor yang mengarah ke berbagai tempat. Untuk menghemat waktu, kalian semua akan dibagi menjadi 3 grup untuk tes yang berbeda dan kalian akan bertukar saat grup selesai. Orang-orang yang namanya saya sebut, silakan ikuti saya. Lan Xuanyu, Qian Lei, Liu Feng. Ling Yi memanggil nama demi nama, tapi yang pertama dia panggil adalah nama Lan Xuanyu. Pemisahan kelompok dilakukan dengan cepat. Kelompok Bing Tianliang dipisahkan dari tim Lan Xuanyu, dan tim Lan Xuanyu dikelompokkan dengan 7 peserta lain yang tidak dia kenali. Setelah memberi isyarat agar mereka bergerak, dia memimpin kelompok 10 orang itu ke koridor dengan papan elektronik yang ditutupi serangkaian angka di tangan. Pemeriksaan fisik pertama Anda akan mengambil darah. Silahkan isi sesuai urutan. Setiap orang akan diambil 10 ml darahnya, jadi tolong jangan khawatir. Mereka mengikuti koridor dan dengan cepat tiba di sebuah ruangan luas dengan seorang wanita berpakaian gaun putih. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun, dengan rambut ungu disisir ke belakang kepalanya dan sepasang mata hitam. Dia sangat cantik, bahkan lebih dari Ling Yi. Setelah melihatnya, sambil tersenyum, Ling Yi berjalan ke depan, membuka lengannya, dan memeluk wanita itu. Sayangku, aku di sini. Gadis berambut ungu itu terlihat agak tak berdaya. Baiklah, mari kita mulai dengan cepat. Dengan mengatakan itu, dia bebas dari pelukan Ling Yi. Ling Yi tidak menghiraukannya dan memperkenalkannya kepada para siswa. Ini Dr. Zhang Chenyu, lulusan dari Akademi Shrek. Dia akan mengambil sampel darah semua orang. Lan Xuanyu berdiri di tengah di antara 10, dan ketika dia melihat dua wanita cantik berpelukan, dia berpikir dalam hati, para guru Akademi Shrek memiliki hubungan yang begitu baik. Zhang Chenyu memanggil siswa pertama dan menanyakan namanya sebelum meletakkan gelang emas di tangannya, yang digunakan untuk memverifikasi poin. Dia kemudian mengambil darahnya dan menyimpannya dengan aman. Jelas ada prosedur yang sangat bagus. Pengambilan darah sangat cepat, dan dengan cepat mencapai giliran Lan Xuanyu. Lan Xuanyu duduk di depan Zhang Chenyu dan mengulurkan tangan kirinya. Nama, sekolah, Lan Xuanyu, Akademi Surga Luo Planet Surga Luo. Setelah memverifikasi detailnya, dia menyerahkan gelang emas itu ke Lan Xuanyu. Dia mengenakannya di tangannya, yang diperlukan untuk prosedur berikut sebagai identifikasi dan akan mencatat hasilnya. Zhang Chenyu mengambil jarum logam sekali pakai dan memasangnya pada peralatan unik sebelum dengan mahir menusuk ke tangan kiri Lan Xuanyu. Alasan memilih tangan kirinya adalah karena kulit di tangan kanan Lan Xuanyu sangat keras dan dia merasa jarumnya mungkin gagal menusuk. Dia mengeluarkan sekitar 10 ml darah. Zhang Chenyu mengeluarkan detailnya. Selesai. Terima kasih guru. Lan Xuanyu berterima kasih padanya dengan sopan. Zhang Chenyu memandangnya dan dalam hati memuji ketampanan anak ini. Setelah mutasi garis keturunannya, sikap Lan Xuanyu tidak lagi selembut sebelumnya, tetapi sedikit lebih maskulin. Auranya membuat orang lain memiliki kesan yang baik tentang dirinya dengan lebih mudah dan pada saat yang sama membuatnya tampak agak misterius. Zhang Chenyu mengangkat tabung reaksi, menuliskan nama Lan Xuanyu, dan hendak menyimpannya ketika dia tiba-tiba menemukan, dengan terkejut, bahwa darah di tabung reaksi tampak berputar seperti pusaran dengan cahaya unik yang redup. Tetapi ketika dia fokus, dia tidak menemukan apapun. Anomali darah. Ini hanya terjadi ketika garis keturunan cukup kuat. Berapa umur anak ini? Garis keturunannya seharusnya belum matang. Sambil terkejut, dia berhasil menyimpan tabung reaksi dengan baik. Tidak ada kekurangan jenius di Akademi Shrek. Dia telah melihat terlalu banyak orang jenius yang mengejutkan. Setelah mengambil darah,
Ling Yi membawa kelompok itu ke kamar sebelah. Beberapa peralatan presisi ada di ruangan itu, dengan yang pertama adalah alat ukur untuk berbagai kegunaan. Misalnya tinggi badan, berat badan, del. Semuanya mirip dengan apa yang mereka miliki di akademi mereka sendiri. Apakah ini pemeriksaan fisik Akademi Shrek? Sepertinya bagiku, bisik Qianlei kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menyenggolnya dan mengisyaratkan agar dia memperhatikan kata-katanya. Tetapi pada saat ini, Ling Yi menoleh ke belakang dan menatap Qianlei dengan makna tersembunyi di matanya, hanya tersenyum. Kamar ketiga jauh lebih besar dari dua kamar sebelumnya, dan perlengkapannya juga lebih besar dan lebih besar. Di sini, kami akan melakukan tes untuk kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, kekuatan, dan kecepatan. Harap bersiap-siap, Ling Yi menjelaskan. Tes kekuatan jiwa. Lan Xuanyu merasa tak berdaya. Kekuatan jiwanya benar-benar. Alat uji Shrek Academy pada berbagai aspek ini jelas berbeda dari Heaven Luo Academy. Setiap mesin menyerupai ruangan kecil itu sendiri. Mereka akan masuk dari satu sisi dan keluar dari sisi yang lain. Sehingga siswa tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi. Lan Xuanyu berada di urutan ke-6 dan masuk ke mesin pertama. Di dalam, suara robot terdengar. Angkat kedua tangan untuk memegang gagangnya dan tuangkan kekuatan jiwamu. Ada layar di depannya. Ketika Lan Xuanyu berdiri di atas tanda tapak kaki, lingkaran logam saling tumpang tindih dan digenggam di pinggang, pergelangan kaki, dan lehernya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pegangannya. Mulai, suara itu keluar lagi. Lan Xuanyu samar-samar bisa merasakan bahwa lingkaran logam di tubuhnya bergelombang dengan energi yang aneh. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencurahkan kekuatan jiwanya. Layar di depannya menyala dengan pilar lampu biru di sebelah kiri dan pilar lampu merah di sebelah kanan yang keduanya naik. Pilar lampu merah ternyata lebih terang dari biru. Lingkaran logam di tubuhnya mulai memancarkan sensasi hangat. Lan Xuanyu merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terlihat. Lingkaran logam mengendur setelah beberapa saat. Suara robot terdengar lagi, lengkap. Nama, Lan Xuanyu, usia tulang, 11 tahun. Kekuatan jiwa dasar, peringkat 23. Mendeteksi jiwa bela diri kembar. Kekuatan jiwa pertarungan yang sebenarnya, peringkat 29. Jiwa bela diri kembar meningkat sebesar 30%. Apa yang sedang terjadi? Setelah mendengar data dari suara robot, Lan Xuanyu terkejut. Mesin kekuatan jiwa ini dapat melihat jiwa bela diri kembarannya, tapi bagaimana dengan kekuatan jiwa pertarungan yang sebenarnya? Apakah ini berarti bahwa dengan jiwa bela diri kembarnya, meskipun peringkat kekuatan jiwanya hanya di peringkat 23, kekuatan bertarung sebenarnya yang bisa dia keluarkan setara dengan master jiwa peringkat 29. Tunggu sebentar, peringkat 23. Kekuatan jiwaku sudah di peringkat 23. Apakah ini manfaat lain setelah mutasi garis keturunan saya dari menyerap energi kehidupan? Bab 233, apa yang sebenarnya? Tes itu benar-benar mengejutkannya dan memberinya wawasan baru tentang kekuatan jiwa yang bisa dia manfaatkan dalam pertarungan yang sebenarnya. Ini benar-benar Akademi Shrek. Aparat ini menarik. Pintu besi di kedua sisi terbuka dan Lan Xuanyu keluar dari sisi lain. Peralatan berikutnya hanya berjarak 2 langkah. Dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan dalam dirinya, dia masuk. Ada kursi di peralatan ini, jadi Lan Xuanyu berjalan mendekat dan duduk. Satu persatu, lingkaran logam itu melengkung sekali lagi. Kali ini, lengan dan tubuhnya juga tertekuk, helm turun dan mendarat di kepalanya. Dia bisa merasakan lapisan bantal menempel erat di dahi, leher, dan bagian belakang kepalanya. Pintu logam tertutup dan peralatan menjadi gelap gulita. Tidak ada alarm seperti alat sebelumnya. Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan mati rasa di kulit kepalanya, dan ada sensasi rangsangan yang datang dari otaknya secara tiba-tiba. Di bawah stimulasi ini, kekuatan spiritualnya dilepaskan secara otomatis. Cahaya kuning samar memenuhi seluruh ruangan saat kekuatan spiritualnya dilepaskan, dan intensitas cahaya ini terus meningkat. Setelah beberapa waktu, ada alarm melengking yang berbunyi, dididi, dididi. Lan Xuanyu melompat, apa yang terjadi di sini? Peringatan elektronik yang mendesak berdering saat ini, peringatan, peringatan. Kegagalan aparatur, kegagalan aparatur. Silakan membebaskan diri sesegera mungkin, jika tidak, hidup Anda dalam bahaya. Petik 2. Apa? Kegagalan. Lan Xuanyu tercengang, tapi dia dengan cepat merasakan simulasi di kepalanya semakin intensif. Dia tercengang,
Tapi dia jelas tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Pusaran darah di tubuhnya segera dipicu dan meledak. Dia mengeluarkan kekuatan dari kedua tangannya dan melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menahan rangsangan dari helm itu. Sesaat kemudian, kulit Lan Xuanyu memerah. Dia tidak yakin mengapa, tetapi dengan kekuatan spiritualnya ditindas, dia tidak dapat melepaskan jiwa bela dirinya. 5 detik, dia hanya berjuang selama 5 detik dan rangsangan itu hilang. Akhir ujian, tolong jangan panik. Lingkaran logam terlepas secara otomatis dan helmnya terangkat. Di tengah sedikit kebingungan Lan Xuanyu, sebuah suara elektronik bergema, nama, Lan Xuanyu. Kekuatan spiritual, 571. Kekuatan spiritual peledak, 612. Ketahanan fisik, 706 kg. Ada apa? Lan Xuanyu berdiri, tercengang. Dia pintar, jadi dia langsung mengerti apa yang terjadi. Apa yang disebut peringatan barusan itu palsu. Itu untuk membuatnya meledak dan berjuang untuk membebaskan diri. Ini juga berhasil. Sudut bibirnya berkedut. Penilaian Shrek ini tentu berbeda. Sekarang dia mengerti mengapa mereka tidak mengizinkan para kandidat untuk bertemu satu sama lain. Itu akan membocorkan rahasia. Mereka luar biasa. Memasuki perangkat ketiga, Lan Xuanyu jauh lebih berhati-hati kali ini. Dia melihat-lihat terlebih dahulu, lalu menyadari bahwa pintu besi itu tertutup. Kemudian, tempat itu menyala dan awalnya berwarna biru. Namun, segera berubah menjadi merah, hijau, ungu, kuning, dan lebih banyak warna. Warnanya terus berubah tanpa henti, yang membuatnya sedikit pusing. Saat itu, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa bahwa seluruh tubuhnya sangat ringan dan benar-benar melayang. Apa ini? Gaya anti-gravitasi. Dia merentangkan anggota tubuhnya secara naluriah untuk menjaga keseimbangannya. Dia ingin menjaga keseimbangannya, tetapi aparat punya rencana lain untuknya. Udara mulai berhembus dari segala arah, kekuatannya sangat kuat. Tubuh Lan Xuanyu mulai berputar tak terkendali dalam alat ini. Tubuhnya berputar dengan hebat, dan dengan semburan lampu warna-warni di dalam ruangan, Lan Xuanyu merasa seluruh dunia berputar, dia merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia tidak tahu apa penilaian ini, rasanya menghebohkan. Pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa sangat berterima kasih kepada Guru Yin yang tidak dapat diandalkan itu. Hampir secara naluriah, dia mengingat saat dia mengambil kapal perang luar angkasa untuk pertama kalinya. Terburu-buru untuk muntah itu mengerikan. Tubuhnya berputar tak terkendali sekarang, tapi kekuatannya pasti jauh lebih sedikit daripada di kapal perang luar angkasa. Dia meringkuk tubuhnya dan memegang kepalanya di tangannya, membuat tubuhnya menjadi bentuk bola. Melakukan hal itu setidaknya tidak akan membuat dampaknya sekeras ketika dia mengetuk di keempat sisinya. Segera, dia menyadari bahwa bagian dalam peralatan ini dilapisi dengan bantalan lunak untuk mencegah cedera. Tapi semua bantalan memiliki lubang besar untuk mengeluarkan udara. Dia mirip dengan bola yang berputar dan mengetuk terus-menerus. Ling Yi sedang menunggu di luar perangkat ketiga. Kelima orang sebelum Lan Xuanyu, termasuk Qian Lei, saat ini memiliki ember di depan mereka dan muntah parah. Tidak ada cara untuk tidak muntah. Dunia berputar begitu mereka keluar dari peralatan, dan mereka bahkan tidak bisa berjalan dengan baik. Perbedaannya adalah waktu mereka tinggal di aparat. Ling Yi melihat ke layar di luar peralatan ketiga, dan semburat kejutan muncul di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, perasaan keseimbangannya luar biasa. Sudah 1 menit. Tidak mudah bertahan 1 menit untuk pertama kalinya. Tanda-tanda vitalnya juga sangat normal. Tidak buruk. 2 menit, 3 menit. Ling Yi menekan tombol dan menghentikan peralatannya. Setelah beberapa waktu, Lan Xuanyu keluar dari peralatan, merasa ringan. Wajahnya sedikit pucat, tetapi rasa pusing yang intens memudar dengan cepat. Kemudian dia melihat 5 peserta sebelum dia muntah-muntah. Ling Yi membawa ember untuknya muntah dan bertanya, apakah kamu membutuhkan ini? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Tidak, terima kasih. Ling Yi tersenyum. Rasa keseimbanganmu tidak buruk. Jika Anda dapat melewati sisa tes, saya akan meminta akademi mengizinkan Anda melakukan tes keseimbangan ekstrim. Ekspresi Lan Xuanyu berubah dan dia tersenyum pahit. Terima kasih guru. Saya akan bekerja keras untuk masuk ke Shrek terlebih dahulu. Saya bukan seorang guru, kata Ling Yi. Aku hanya konselor untuk ujian kali ini. Jika tidak ada yang lain, Anda dapat melanjutkan ke alat keempat, yang lain akan memakan waktu. Baiklah, Lan Xuanyu berjalan ke aparat keempat,
yang terakhir di ruangan ini. Melalui tes fisik sebelumnya, dia mengetahui bahwa tes Akademis Rex sangat komprehensif, terutama peralatan khusus ini, jelas bahwa itu tidak murah. Di aparat keempat, pencahayaannya bagus dan ada target boneka manusia. Serang dengan seluruh kekuatanmu, sekali dengan kekuatan fisik murni, sekali dengan semua kemampuan seranganmu, suara elektronik bergema. Lan Xuanyu mendengarkan dengan sangat hati-hati. Berdasarkan semua tes Akademis Rex sebelumnya, dia tahu bahwa mereka tidak akan mengatakan apapun tanpa pertimbangan. Kekuatan fisik murni berarti penggunaan kekuatan jiwa tidak diperbolehkan. Namun, apakah itu termasuk kekuatan garis keturunan? Babak kedua berjalan tanpa perlu dikatakan lagi, dia hanya harus mengeluarkan kemampuannya untuk menyerang. Alih-alih terburu-buru untuk memulai, dia menempatkan dirinya pada kondisi yang benar terlebih dahulu. Tes sebelumnya, terutama tes keseimbangan, telah menghabiskan cukup banyak energi. Setelah sedikit tenang, Lan Xuanyu memutuskan untuk sedikit konservatif dan tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk ronde pertama. Dia bisa menumpuk semua kemampuannya selama putaran kedua. Ini harus menjadi ujian kekuatan yang komprehensif. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam dan dadanya membusung. Matanya terfokus pada target dan dia melangkah maju. Otot di lengan kanannya menonjol saat dia melemparkan pukulan dengan sekuat tenaga. Sebuah bang keras bergema. Yang mengejutkan Lan Xuanyu adalah targetnya tidak bergetar sama sekali. Seolah-olah serangannya benar-benar terserap dan menghilang di sasaran. Dia tidak hanya terkejut, alat ini benar-benar luar biasa. Bersiaplah untuk ronde kedua. Chapter 234, Eternal Triss Evolution. Mata Lan Xuanyu berkedip dengan semburan cahaya saat tangan kanannya sedikit gemetar. Dia melepaskan Blue Silver Grace bermotif emas yang melingkar di tangan kanannya. Pada saat yang sama, kekuatan garis keturunannya diaktifkan. Dia bisa merasakan sensasi terbakar yang berasal dari lengan kanannya, diikuti dengan sedikit mati rasa di kulitnya. Setelah itu, sisik emas mulai muncul di kulitnya dan menyelimuti seluruh telapak tangan dan lengan bawahnya. Kuku-kukunya tumbuh cakar yang tajam juga. Jumlah kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya tumbuh dalam dirinya. Pusaran emas dan perak di dalam tubuhnya beredar sangat cepat saat cahaya emas menjadi lebih terang dan lebih kuat. Tubuh Lan Xuanyu bergetar saat dia tampak tumbuh beberapa sentimeter lagi. Tepat pada saat ini, pencerahan aneh tiba-tiba muncul jauh di dalam hatinya. Naga emas mengejutkan surga. Dia mengambil langkah maju saat raungan naga yang dalam dan rendah bergema. Lan Xuanyu tiba-tiba melepaskan pukulan dengan tangan kanannya, menghasilkan sosok cahaya keemasan yang tampak seperti bentuk kepala naga. Ini adalah pertama kalinya dia membuat bentuk naga emas. Bang! Lan Xuanyu memfokuskan semua kekuatan jiwa, kekuatan garis keturunan, dan semua tekniknya ke dalam pukulan ini dan mengenai sasaran. Pukulan ini terasa sangat menyegarkan dan memiliki perasaan menarik semua emosi negatif di dalam tubuhnya. Lebih penting lagi, pukulan ini memberinya gambaran tentang esensi sebenarnya dari Golden Dragon Shocks the Heavens. Nana pernah memberitahunya bahwa teknik yang sama di tangan orang yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Itu karena setiap orang berbeda dan memiliki pemahaman dan pemahaman mereka sendiri. Dibimbing pada teknik itu hanyalah pengantar, inti sebenarnya dari mengubah teknik menjadi kuat adalah menggabungkannya dengan tubuh sendiri dan menguasainya dengan pemahaman sendiri. Untuk beberapa alasan, Lan Xuanyu selalu merasa bahwa Golden Dragon Shocks the Heavens sangat cocok untuknya, tetapi hanya pada hari ini dia benar-benar merasakan misteri sebenarnya di balik teknik ini. Perasaan menguasainya membuatnya menyadari bahwa peningkatan kekuatannya karena mutasi garis keturunan tidak sedikit. Dia tahu bahwa dia harus mengalami dan menyempurnakan teknik ini lebih jauh dan, pada saat yang sama, meningkatkan kultivasinya untuk memanfaatkan teknik tersebut dengan lebih baik. Peningkatannya bukan hanya dari peningkatan 2 peringkat dalam kekuatan jiwanya atau 10 poin lebih dalam hal kekuatan spiritual tetapi lebih dari perolehan holistik, termasuk pencerahannya. Kali ini, suara robot itu tidak mengumumkan berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Pintu terbuka, menandakan akhir ujian. Begitu dia keluar dari mesin, Lan Xuanyu menyadari bahwa belum ada yang masuk. Dia dengan cepat berjalan ke samping dan menemukan posisi yang mencolok dan duduk bersila untuk bermeditasi. Pemeriksaan fisik belum berakhir, tetapi dia harus memanfaatkan setiap detik untuk memulihkan kondisi puncaknya untuk melepaskan semua yang dia miliki dalam ujian yang akan datang. Tes keseimbangan memiliki efek yang berbeda pada setiap orang,
dan pada saat setiap orang menyelesaikan tes keempat, setengah jam telah berlalu. Lan Xuanyu telah pulih ke kondisi puncaknya dalam setengah jam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang penuh dengan energi dan semangat juang yang melimpah. Ekspresi Qian Lei dan Liu Feng tidak terlihat bagus. Liu Feng sedikit lebih baik dan hanya putih pucat, tapi Qian Lei memiliki wajah hijau. Kondisi fisiknya adalah yang terburuk meskipun memiliki kekuatan jiwa di sekitar peringkat 27 dan 28. Tapi jiwa bela dirinya adalah koin pemanggil dan karenanya tidak terlalu fokus pada tubuhnya. Hal ini menyebabkan dia sangat menderita dalam tes keseimbangan dan menjadi orang yang melakukan yang terburuk dan paling banyak muntah. Dia bertahan selama 18 detik dan hampir pingsan. Ketika dia keluar dari mesin, dia muntah di mana-mana. Liu Feng mahir dalam kecepatan. Pemahamannya tentang kecepatan lumayan dan keseimbangannya selalu bagus, jadi dia tampil cukup baik. Kita istirahat 30 menit. Setelah 30 menit, kami akan menjalani babak kedua. Di babak kedua, aspek utama adalah kemampuan fisik Anda. Ketika saatnya tiba, kekuatan jiwa Anda akan disegel untuk mencegah penggunaannya untuk melengkapi tubuh Anda. Anda hanya dapat mengandalkan kondisi fisik Anda sendiri dalam ujian. Gelang di tanganmu akan mencatat hasil tes. Qian Lei langsung merengut, dia ingin menangis. Kemampuan fisik adalah titik terlemahnya, dan kekuatan jiwa bahkan dilarang. Meskipun dia tidak dianggap gemuk, tetapi dia berada di tepi puncak dari area yang sedikit gemuk. Baginya, tes kemampuan fisik setara dengan mengambil nyawanya. Tidak apa-apa, aku di sini. Lan Xuanyu menepuk pundaknya. Qian Lei terkejut sesaat. Xuanyu, jangan. Aku tidak bisa menyeretmu ke bawah. Lan Xuanyu segera menjawab, ingat saja untuk mentraktirku makan besar saat kita kembali. Qian Lei tertawa, kamu benar-benar percaya diri dalam hal ini. Lan Xuanyu menyeringai, ayo kita coba, makan besar, ingat itu, tidak masalah. Saya akan beristirahat sekarang. Akademi Shrek, blok pengajaran utama, lantai atas. Ini adalah area kerja utama dari halaman luar Akademi Shrek dan di mana kantor presiden halaman luar dan beberapa deputi berada. Citra satelit ada di sini, dan kami menemukan sesuatu setelah menganalisisnya. Saat air pasang muncul di Danau Dewa Laut, energi kehidupan di seluruh kota Shrek meningkat menjadi 120%. Energi kehidupan di seluruh planet Douluo meningkat sebesar 5%. Kami telah melaporkan hal ini kepada tetua pohon. Tetua pohon menyebutkan bahwa itu seharusnya menjadi fenomena yang baik, dan pohon abadi tampaknya telah berevolusi atau mengalami mutasi positif dan menyarankan semua orang untuk tidak khawatir. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya dengan penampilan yang agak biasa kecuali mata vertikal di dahinya, membuatnya terlihat sangat tidak normal. Dan saat ini, yang duduk di kursi kepala adalah seorang wanita yang terlihat lebih muda dari 20 tahun. Dia sangat cantik dengan senyum hangat dan lembut di wajahnya. Setelah mendengar berita itu, dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, itu bagus. Dengan ini, semua orang bisa tenang. Tes siswa baru harus berlangsung dalam 2 hari ini. Semua orang, tolong perhatikan ini. Ada banyak bibit bagus, jadi kami bisa melanggar aturan kuota dan merekrut lebih banyak jika perlu. Saya sudah mengusulkan ini di Paviliun Dewa Laut dan akan meningkatkan jumlah siswa dalam waktu dekat. Saya merasa bahwa 30 tahun terlalu sedikit. Sekarang pohon abadi stabil dan bahkan lebih baik, proposal saya harus lulus. Ya, Presiden. Tepat pada saat ini, seseorang masuk dari luar. Jika Lan Xuanyu hadir, dia pasti akan mengenalinya sebagai Dr. Zhang Chenyu, yang telah mengambil darahnya. Presiden cantik itu tersenyum, Chenyu, kamu di sini. Ada apa? Zhang Chenyu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Presiden, saya baru saja menemukan sampel darah dengan karakteristik unik dalam tes darah. Itu sudah merusak 2 detektor, jadi saya datang untuk mengundang Anda untuk melihatnya. Oh, Presiden mengungkapkan ekspresi terkejut dan segera berdiri. Baiklah, bawa aku ke sana. Sepertinya ada anak nakal yang menarik tahun ini. Zhang Chenyu menjawab dengan hormat, ya, saya merasa darahnya sedikit berbeda saat menggambarnya. Ada anomali darah, tetapi saya tidak dapat memastikannya pada saat itu. Tapi di detektor, darah benar-benar terhasut setelah diprovokasi. Situasinya sangat aneh. Ayo kita lihat. Presiden sudah ada di sisinya. Zhang Chenyu segera memimpin. Yang lain di kantor pusat tidak mengikuti dan melanjutkan tugas mereka.
Akademi Shrek tidak pernah menjadi akademi yang sederhana. Segala sesuatu di dalam laboratorium besar berwarna perak, membuat tempat itu terlihat sangat bersih dan rapi. Lebih dari 100 peneliti dan ilmuwan berjubah putih sibuk dengan pekerjaan mereka. Bagian dalam laboratorium tersegmentasi ke dalam wilayah yang berbeda. Dan ini bukan satu-satunya laboratorium di Akademi Shrek, hanya laboratorium uji biologi. Begitu melihat presiden yang cantik, para peneliti langsung membungkuk dengan hormat, sementara presiden tetap tersenyum hangat dan mengangguk ke arah mereka. Mereka tiba di sebuah ruangan tersendiri. Saat masuk, ekspresi di mata presiden berubah karena dia merasakan fluktuasi energi yang aneh. Dua mesin pendeteksi darah setinggi 2 meter yang masing-masing berukuran 1 meter persegi mengeluarkan asap dan mengeluarkan bau terbakar. Bab 235, darah yang tidak biasa. Berapa banyak yang kita gunakan untuk setiap tes? Presiden bertanya pada Zhang Chenyu, yang berada di sebelahnya. Menurut persyaratan akademi, jawab Zhang Chenyu, masing-masing 1 ml. Kami harus mengujinya 3 kali untuk memastikan keakuratan data. Itu merusak detektor untuk pertama kalinya dan yang lainnya untuk kedua kalinya. Datanya membingungkan dan tidak bisa dilihat. Bagaimana dengan darah yang tersisa? Bawa ke saya untuk dilihat, kata presiden. Zhang Chenyu buru-buru mengambil tabung reaksi dan membawanya ke presiden. Presiden melihat nama yang tertulis di tabung reaksi. Akademi Surga Luo, Lan Xuanyu. Siswa ini berasal dari Heaven Luo Planet, kata Zhang Chenyu. Dia mendapat tempat pertama untuk kedua putaran kualifikasi. Kekuatan jiwanya tidak kuat, hanya sekitar peringkat 20. Seharusnya keunikan jiwa bela diri dan garis keturunannya yang memungkinkannya mencapai tahap ini. Presiden mengangguk, membuka segel pada tabung reaksi, dan menumpahkan setetes darah. Anehnya, setelah menumpahkan setetes darah, darah itu melayang di udara tepat di depannya. Dia mengembalikan tabung reaksi ke Zhang Chenyu, mengulurkan tangan kanannya, dan bersentuhan dengan tetesan darah segar dengan jari telunjuknya. Darahnya tampak sangat normal dan tidak terlihat berbeda dari darah segar biasa. Tetapi pada saat berikutnya, tangan presiden bergetar hebat seolah-olah dia tersengat listrik, membiarkan tetesan darah naik. Tercengang, dia berseru, penindasan garis keturunan. Ah! Zhang Chenyu memandang presiden dengan heran. Senyum di wajah presiden benar-benar hilang dan digantikan dengan keterkejutan yang luar biasa. Kapan terakhir kali dia begitu terkejut? Bahkan dia tidak bisa mengingatnya. Tapi setetes darah di hadapannya ini membuatnya takjub. Bagaimana ini bisa terjadi? Penindasan garis keturunan benar-benar muncul. Ini adalah situasi yang sulit dibayangkan. Apa peringkat kultivasinya? Dia seharusnya berada di luar jangkauan garis keturunan, tetapi ketika dia bersentuhan dengan tetesan darah ini, energi vital dan darah di tubuhnya berfluktuasi. Meski hanya sedikit, dia sangat yakin dengan perasaan itu. Semburat ketidakpastian melintas di wajah presiden, tangan kanannya menyapu bagian depan dadanya dan bola cahaya hijau subur muncul di telapak tangannya. Diameternya hanya 1 inci, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan warna emas kehijauan yang samar, itu menakjubkan. Dengan lambaian tangan kiri presiden, lapisan halo putih segera menutupi area pengujian dengan hanya dia dan Zhang Chenyu di dalamnya. Bola cahaya hijau itu melayang ke tetesan darah itu tanpa suara dan tetesan darah itu benar-benar bergetar sedikit lalu terbang menuju bola cahaya hijau itu. Desir, itu masuk ke dalam. Tepat setelah itu, adegan yang membuat Zhang Chenyu terdiam muncul. Setelah setetes darah itu memasuki bola cahaya hijau, itu benar-benar bergetar hebat, dan bola cahaya hijau menjadi redup seperti dilahap oleh darah. Setelah itu, tetesan darah itu terus bergetar sementara bola lampu hijau itu benar-benar meredup dan menghilang. Kemudian, 2 raungan naga bergema. Salah satunya rendah dan tebal, sementara yang lain jernih dan merdu. Darah menghilang dan menjadi kabut emas dan perak bergerak di udara, mereka bahkan samar-samar tampak seperti sosok naga. Mereka baru saja selesai dengan transformasi dan segera terbang menuju luar tetapi telah menabrak lapisan perisai cahaya itu dan memantul kembali. Mereka tidak lelah sama sekali dan terus mencoba lagi dan lagi. Presiden menutup matanya. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresinya agak serius. Dia bahkan akan mengungkapkan ekspresi aneh sesekali. Setelah beberapa waktu, dia melambai dan lapisan perisai cahaya itu menghilang. Kedua kabut emas dan perak itu langsung terbang dengan desir dan menghilang tanpa jejak.
Itu juga pertama kalinya Zhang Chenyu melihat darah memiliki perubahan yang tidak biasa. Itu hanya darah anak 11 tahun biasa, tapi perubahan ini benar-benar sangat mengejutkan. Presiden membuka matanya dan berbicara dengan suara rendah, dapatkan semua dokumen, rekaman video, semuanya tentang Lan Xuanyu ini kepadaku. Pantau dengan cermat semua penilaiannya yang akan datang dan beri tahu saya. Siapa yang bertanggung jawab atas timnya? Zhang Chenyu berkata, ini junior Ling Yi. Presiden berkata, beritahu Ling Yi, dan minta dia memberi tahu saya. Anak ini sangat menarik. Setelah berbicara, dia berbalik. Ketika Presiden melangkah keluar dari lab pengujian biologis, senyum kembali ke wajahnya, tetapi tatapannya menjadi agak aneh. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah itu benar-benar garis keturunan dewa? Tapi bagaimana mungkin, akhirnya ada sesuatu yang menarik di sekitar sini. Lan Xuanyu tidak tahu apa yang terjadi selama tes darahnya, dan dia saat ini sedang menjalani tes ketahanan dengan Liu Feng dan Qian Lei. Tes ketahanan sangat sederhana. Ada ruangan khusus yang memiliki tanjakan berputar setinggi sekitar 50 meter dan sudut kemiringan sekitar 30 derajat. Semuanya harus terus mendaki, dan tanah di bawah mereka akan berputar. Selama mereka berhasil memutarnya dan mendarat di tanah, ujian akan berakhir. Kekuatan jiwa mereka disegel, dan mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi aturan tidak menyatakan bahwa mereka tidak dapat membantu satu sama lain. Namun, hasil mereka pasti berkorelasi dengan waktu yang dibutuhkan, dan kecepatan trek berputar juga meningkat. Selain itu, masing-masing dari mereka harus memikul beban seberat 20 kg di punggungnya. Lan Xuanyu bahkan menduga hal ini dilakukan untuk mempersingkat durasi ujian. Semakin tinggi kekuatan jiwa, semakin kuat tubuh. Ini adalah fakta yang diketahui di dunia Soul Masters. Tidak diragukan lagi bahwa tidak ada kekuatan jiwa ketiganya yang dianggap tinggi, terutama Qian Lei karena dia tidak melatih tubuhnya sehingga kondisi fisiknya pasti yang paling lemah di antara mereka bertiga. Namun, dia memiliki rekan setim yang bisa diandalkan. Lan Xuanyu menarik Liu Feng dengan satu tangan dan menarik Qian Lei dengan tangan lainnya saat mereka bertiga mendaki trek. Berdasarkan kualitas fisik saja, bahkan jika Bing Tianliang ada di sini, dia mungkin masih bisa melakukannya. Semua bahan langka yang dia makan tidak sia-sia. Meskipun dia tidak tahu bagaimana kekuatan garis keturunannya muncul, garis keturunannya yang kuat membuat kualitas fisiknya jauh lebih baik daripada orang biasa. Apalagi setelah mutasi kali ini. Itu sepenuhnya tercermin dalam uji ketahanan kali ini. Menarik satu orang di masing-masing tangan, Lan Xuanyu dapat dengan mudah membawa mereka mendekati puncak dan terus maju. Berat 20 kg di punggungnya tidak membuat banyak perbedaan baginya. Juga, kekuatan garis keturunannya juga memiliki pengaruh positif pada Liu Feng dan Qian Lei. Dengan kontak tubuh mereka, garis keturunan juga membantu bahkan tanpa menggunakan martial soul. Efek pada Liu Feng sedikit lebih jelas, mungkin karena jiwa bela dirinya juga merupakan tipe naga. Dia juga sangat cepat sehingga hanya dengan Lan Xuanyu memegang lengannya dan membantunya merangsang aura garis keturunannya, dia bisa mengejar tanpa Lan Xuanyu berusaha keras. Qian Lei jelas tertinggal, tapi lengan Lan Xuanyu sangat kuat dan bisa dengan mudah mendorongnya ke depan, jadi itu tidak terlalu buruk. Namun, dengan lintasan yang bergerak lebih cepat, mereka pada dasarnya berlari di lerengnya dan energi Qian Lei terkuras dengan cepat. Dia terus menatap Lan Xuanyu dan sangat menyesal. Jika dia tahu, dia akan berlatih lebih keras. Lan Xuanyu masih tampak tenang dan tenang. Tidak peduli bagaimana trek diputar, dia hanya meningkatkan kecepatannya. Xuanyu, terkadang aku benar-benar curiga jika kamu bahkan manusia. Stamina Anda luar biasa. Saya merasa jika ini adalah serangan jarak jauh, bahkan frenzy tidak bisa menandingi Anda. Kami terlihat sangat buruk di sebelahmu, Qian Lei tersenyum pahit. Lan Xuanyu meliriknya dengan curiga dan berkata, jika kamu memiliki kekuatan untuk berbicara, mengapa kamu tidak berusaha lebih keras dengan kakimu? Setelah tes ini selesai, sebaiknya kamu berlatih dengan baik, lalu pelajari beberapa skill bertarung yang hanya membutuhkan dukungan soul power. Kalau tidak, bahkan jika kemampuan Anda untuk memanggil sangat kuat di masa depan, Anda akan mendapat masalah begitu lawan menyerang Anda. Selain itu, mengemudikan mecha atau menggunakan battle armor juga membutuhkan fisik yang kuat. Anda benar-benar perlu bekerja lebih keras dalam aspek ini. Chapter 236, Completion of the Physical Examination.
Aku tahu, saya akan bekerja lebih keras di masa depan dan tidak menjadi beban bagi semua orang. Qianlei berbicara dengan cemberut. Dia berpikir bahwa setelah replikasi keterampilan jiwa keduanya telah berkembang dengan burung iblis Zamrud, kekuatannya telah meningkat pesat. Namun tes fisik saat ini sudah membuatnya merasa tak berdaya dan lemah. Perasaan itu benar-benar terlalu mencekik. Liu Feng berada dalam kondisi yang jauh lebih baik darinya dan tidak mengeluarkan suara, malah berfokus pada berlari dan melakukan yang terbaik untuk tidak membebani Lan Xuanyu. 10 siswa dengan cepat basah oleh keringat seolah-olah mereka berlari di bawah hujan deras. Tapi tidak semua orang bagus dalam ketahanan. Sebelum pemeriksaan fisik, setiap orang memiliki keraguan apakah tes itu adil atau tidak, karena tes yang mereka lalui terlebih dahulu cukup membebani tubuh mereka. Tapi membandingkan keduanya, terlepas dari tim mana yang menjalani tes ketahanan terlebih dahulu, kelelahannya sama hebatnya. Itu benar-benar adil. Seluruh tes ketahanan berlangsung selama 1 jam. Dalam 1 jam itu, kecepatan lintasan sudah mencapai puncaknya, dan hanya 5 yang mampu bertahan sepanjang perjalanan. Ini termasuk Lan Xuanyu, Qianlei, dan Liu Feng. Pada akhirnya, bahkan Liu Feng dibawa oleh Lan Xuanyu. Di akhir tes ketahanan, pandangan semua orang terhadap Lan Xuanyu berbeda. 7 peserta lainnya memiliki rasa iri yang keluar dari mata mereka saat mereka melihat tim Lan Xuanyu, iri pada Qianlei dan Liu Feng. Mereka memiliki rekan setim yang bisa diandalkan dan jahat. Dan tubuh seperti apa yang dia miliki. Tanpa dukungan dari jiwa bela diri manapun, dia mampu membawa 2 rekan satu tim dan bertahan sampai akhir, seolah-olah dia bukan manusia. Pada saat ini, Lan Xuanyu sedikit terengah-engah, bahkan dia terkejut bahwa kondisi fisiknya telah meningkat pesat. Rasanya seolah-olah setelah mutasi garis keturunan, semuanya telah berubah. Namun, dia harus melanjutkan tes dan tidak punya waktu untuk menguji level fisiknya sendiri. Kalau tidak, dia pasti akan memanfaatkannya dengan lebih baik. Tepat pada saat ini, 2 helai aura kecil berwarna emas dan perak tiba-tiba muncul di dalam fasilitas pengujian tanpa suara. Tidak ada yang menyadarinya, tetapi Lan Xuanyu merasa tubuhnya tiba-tiba memanas dan semua kelelahan yang sebelumnya hilang seketika. Dia merasa bahwa dia telah segera pulih ke kondisi puncaknya. Apa yang sedang terjadi? Lan Xuanyu terkejut. Dia melihat tubuhnya lalu melihat sekeliling, tetapi sepertinya tidak ada yang berubah. Setelah istirahat selama setengah jam, itu adalah segmen terakhir dari ujian. Tesnya cukup menarik, tes daya tanggap. Setiap orang dibawa ke sebuah ruangan yang memiliki 5 mesin besar dan identik. Artinya, 5 peserta bisa menjalani tes dalam waktu bersamaan. Ketika mereka menyelesaikan tes, peserta berikutnya akan masuk. Menguji kecepatan dan waktu respons. Bukankah seharusnya mudah bagi Soul Master tipe kelincahan? Lan Xuanyu berpikir sendiri. Tapi semua tes sebelumnya memberikan kesempatan yang sama untuk berbagai jenis Soul Masters, jadi dalam arti tertentu, seluruh tes masih adil. Tapi dia tidak bisa mengerti mengapa Akademi Shrek menganggap waktu respons sama beratnya dengan yang lain dan bahkan mengadakan tes untuk itu. Dia ke-6 untuk masuk, dan dengan cepat mencapai gilirannya karena Qianlei adalah bagian dari gelombang pertama. Dalam waktu kurang dari setengah menit, pintu mesinnya telah terbuka. Itu terlalu cepat, saya tidak bisa bereaksi sama sekali. Qianlei merengek kepada Lan Xuanyu, ada begitu banyak serangan yang harus kamu hindari. Jika Anda tidak bisa, itu berakhir. Tubuh saya tidak dapat mengimbangi respons mental saya. Dia jelas memperingatkan Lan Xuanyu, berbisik sehingga hanya Lan Xuanyu yang bisa mendengarnya. Lan Xuanyu mengangguk dan memasuki mesin. Itu sangat luas dan melingkar untuk gerakan lebar. Di sekelilingnya ada layar. Peringatan Qianlei sangatlah penting, tes daya tanggap didasarkan pada serangan yang tidak nyata. Qianlei telah menyebutkan bahwa tubuhnya tidak dapat mengimbangi respons mentalnya, yang berarti kekuatan spiritualnya cukup untuk merasakan serangan, tetapi dia tidak dapat mengelak secara fisik. Lan Xuanyu secara alami jauh lebih baik dalam aspek ini. Sebuah cahaya tiba-tiba keluar dari layar. Lan Xuanyu menyandarkan tubuhnya ke satu sisi dan menghindari cahaya. Pada saat yang sama, dia merasakan serangan lain dari belakangnya. Dengan satu langkah ke samping, dia menghindari serangan kedua. Seperti yang dia duga, layar yang mengelilinginya mulai melepaskan serangan. Lan Xuanyu mulai menghindari mereka dengan kecepatannya yang cepat. Di bawah kondisi eksplosif, kekuatan spiritualnya mampu melampaui 600 poin, menjadikannya jenius mutlak di antara teman seusianya.
Lebih penting lagi, dia memiliki gerak kaki yang diajarkan oleh Nana yang memungkinkannya untuk bermanuver dengan sempurna di ruang ini. Ketika dia baru berusia sekitar 6 hingga 7 tahun, dia sudah bermain-main dengan Nana. Oleh karena itu, wajar baginya untuk menghindari serangan dengan cara yang jauh lebih santai dibandingkan dengan Qianlei. Persepsi, respons kedua titik ini memungkinkan tubuhnya mengikuti respons mentalnya. Lan Xuanyu secara bertahap memahami maksud dari ujian tersebut. Jika ujian sebelumnya adalah ujian dasar, maka ini lebih merupakan ujian komprehensif, menguji kemajuan siswa dalam menggabungkan kekuatan spiritual dan tubuh fisik. Seperti yang disebutkan Qianlei, kekuatan spiritualnya cukup kuat, tetapi tubuhnya tidak dapat mengikuti, oleh karena itu kurang di departemen respons. Serangan di sekitarnya menjadi lebih cepat dan padat. Setelah berlangsung sekitar 10 menit, Lan Xuanyu akhirnya dipukul, mengakhiri ujian. Dengan itu, mereka telah menyelesaikan tes untuk hari itu. Guru Ling, bisakah kita mengetahui hasil kita sendiri? Di luar mesin, Lan Xuanyu berinisiatif untuk bertanya pada Ling Yi. Ekspresi Ling Yi saat ini sambil menatapnya agak aneh. Dia baru saja menerima pemberitahuan bahwa para pemimpin akademi telah mementingkan anak di depannya dengan peringkat 20 plus kultivasi dan bahwa dia harus memperhatikannya. Meskipun alasannya tidak diberikan, dia tahu bahwa dia pasti memiliki poin yang melebihi yang lain. Ling Yi telah memperhatikan situasi Lan Xuanyu sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin tim yang memenangkan kualifikasi dan kompetisi. Ling Yi selalu merasa bahwa kekuatan Lan Xuanyu rata-rata tetapi memiliki otak yang cerdas yang membuatnya menjadi sosok yang luar biasa di antara rekan-rekannya. Tetapi memiliki otak saja tidak cukup di Akademi Shrek. Kekuatan dan bakat, seseorang juga tidak bisa kekurangan. Ling Yi merasa bahwa kultivasi kekuatan jiwanya tidak cukup. Seseorang harus memiliki kemampuan komprehensif untuk masuk ke Akademi Shrek atau unggul dengan sangat baik dalam aspek-aspek tertentu dan terdaftar secara khusus. Mengabaikan fakta bahwa tes fisik Qianlei tak tertahankan dan mengerikan, dia benar-benar diperhatikan karena keunikan jiwa bela dirinya. Meskipun Lan Xuanyu bagus, dia tidak seistimewa Qianlei. Liu Feng jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mereka. Dia jauh lebih biasa-biasa saja. Jika bukan karena mendapatkan lengan kanan serigala bulan perak, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Hasilnya tidak akan kami informasikan. Semua tes akan dikompilasi, dan Anda akan tahu pada akhirnya. Tes fisik hanyalah dasar-dasarnya. Tes selanjutnya akan jauh lebih berarti bagi kalian semua, Ling Yi menjelaskan sambil berseri-seri padanya. Lan Xuanyu, kalau begitu, bisakah Anda memberitahu kami apa tes selanjutnya? Atau paling tidak, apa yang bisa kita harapkan dari mereka? Setelah bergumam pelan, Ling Yi menjawab, tes ini terutama akan dibagi menjadi tes tim dan individu. Tes individu akan menjadi kesempatan terbaik bagi Anda semua untuk menampilkan semua yang Anda miliki. Untuk tes tim, inilah saatnya untuk memamerkan kemampuan tim Anda. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda semua satu hal, jangan memaksakan sesuatu. Sama seperti tes ketahanan barusan, saya khawatir Anda tidak akan bisa tampil dengan tim yang sama di tes tim. Untuk memiliki tim penuh yang terdiri dari 3 orang yang terdaftar di Shrek sangat jarang terlihat di semua perekrutan Shrek. Setelah mengatakan itu, Qianlei lebih baik, tetapi Liu Feng yang pendiam, yang berada di sisi Lan Xuanyu, memiliki perubahan ekspresi. Dia mengetahui keadaannya sendiri. Dibandingkan dengan Qianlei, dia tidak cukup istimewa. Dibandingkan dengan Lan Xuanyu, dia tidak cukup kuat. Terima kasih, Guru Ling. Lan Xuanyu tahu bahwa hanya ini yang bisa dikatakan Ling Yi kepada mereka. Dia berbalik dan menepuk bahu Liu Feng dan Qianlei. Mereka berjalan ke satu sisi dan menunggu sisanya. Xuanyu, Liu Feng tiba-tiba angkat bicara. Bab 237, Lan Mengqin. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Ingat apa yang kita bicarakan terakhir kali, kita akan melanjutkannya. Apakah kalian percaya padaku? Lan Xuanyu berkata dengan nada serius. Tentu saja kami percaya padamu, kata Qianlei. Tanpamu, kami akan tersingkir dari kelas elit junior. Liu Feng menganggukkan kepalanya. Saat itu, dia dan Qianlei adalah tim terakhir di kelas junior elit. Percayalah padaku, kata Lan Xuanyu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membawa kalian berdua melewati garis akhir. Kami saudara tidak akan pernah berpisah. Anda sendiri yang mengatakannya, kami terakhir kembali di kelas elit junior,
tetapi sekarang, kami telah menjadi yang teratas. Kita harus menciptakan keajaiban kita sendiri. Aku hanya bisa berharap kalian berdua akan bekerja lebih keras lagi. Setelah berjalan ke titik ini, kita tidak bisa bersantai sejenak atau bahkan berbalik. Kita hanya bisa melihat ke depan. Kalian berdua seharusnya merasakannya juga, bahwa lingkungan planet induk sangat cocok untuk berkultivasi. Jika kita ingin terus tinggal, kita harus masuk ke Akademi Shrek. Tidak ada kelonggaran dalam hal ini. Mengatakan ini, dia menggenggam bahu Liu Feng lebih erat. Ya, tidak ada kelonggaran. Liu Feng tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat. Saat ini, hatinya mulai berubah. Jika orang lain bisa melakukannya, mengapa mereka tidak bisa? Qianlei memandang Lan Xuanyu dan Liu Feng. Kalian tidak perlu khawatir, aku tidak lagi malas. Aku juga tidak ingin menjadi bebanmu. Terlepas dari rasa sakitnya, saya pasti akan mengolah kekuatan spiritual saya dan memperbaiki tubuh saya setelah ini. Saya akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan saya sendiri. Dia diberkati oleh surga untuk menjadi lebih unggul dalam aspek kekuatan spiritual, tetapi sampai sekarang, dia belum mencapai alam laut roh dan bahkan tertinggal di belakang Lan Xuanyu. Dari memimpin hingga tertinggal, ini bukanlah perbedaan bakat tetapi kurangnya ketekunan. Mereka adalah yang paling jelas tentang seberapa keras Lan Xuanyu bekerja keras. Setiap hari, dia akan bertukar antara Yin Tianfan dan Ji Hongbin dan kembali ke tempat tidur dengan susah payah. Liu Feng sedikit lebih baik saat dia bekerja keras dalam kultivasinya. Tapi Qianlei benar-benar malas dan membayar jauh lebih sedikit dibandingkan keduanya. Lan Xuanyu telah menggunakan kemampuannya untuk membawa rekan satu timnya ke Shrek. Selain merasakan keindahan tempat itu, tekanan tak terlihat telah terbentuk di lubuk hati mereka. Jika Liu Feng dan Qianlei demikian, bagaimana mungkin Lan Xuanyu tidak? Meskipun ini adalah pertama kalinya dia berada di planet induk, dia menyadari bahwa dia menyukai tempat itu, terutama Akademi Shrek. Dia merasa seolah-olah dia selalu berada di sini. Setelah pemeriksaan fisik selesai, Ling Yi membawa mereka kembali ke Wisma. Setelah kembali, Liu Feng dan Qianlei kembali ke kamar mereka dan bermeditasi. Lan Xuanyu malah tidak kembali berlatih. Ji Hongbin telah menunggunya. Bagaimana pemeriksaannya? Lan Xuanyu menceritakan seluruh proses kepadanya. Setelah mendengar tentang hari mereka, Ji Hongbin mengangguk. Ini jauh lebih masuk akal dan halus dibandingkan sebelumnya. Pemeriksaan fisik hanyalah pemeriksaan dasar terutama untuk tujuan pencatatan. Itu tidak mewakili hasil apapun. Jangan terlalu mempedulikannya. Tes berikut akan jauh lebih penting. Besok akan menjadi tes tim. Guruji, setelah garis keturunan saya bermutasi, sepertinya ada perubahan besar pada tubuh saya. Saya sedang berpikir untuk menghabiskan sore saya menguji kemampuan saya sendiri. Ini akan memungkinkan saya untuk mengenal diri saya lebih baik untuk tes selanjutnya. Bisakah kamu membantuku? Ji Hongbin mengangguk. Tentu saja, saya juga berharap bahwa Anda akan melakukan itu. Itu hanya menahan beban ketika Anda benar-benar memahami kekuatan Anda, terlepas dari seberapa kuat atau seberapa banyak Anda telah tumbuh. Kalau tidak, jika Anda tidak dapat mengontrol peningkatan kekuatan Anda sendiri, itu bahkan mungkin menjadi bumerang bagi Anda. Kami tidak bisa berjalan di sekitar Shrek dengan sengaja, dan kami tidak bisa meninggalkan Wisma. Kami hanya akan berlatih di sini. Kamu menyerang, aku akan bertahan. Sambil mengatakan itu, Ji Hongbin mengayunkan kedua tangannya dan menyingkirkan furnitur langka di ruangan itu dengan kekuatan jiwanya yang lembut, meninggalkan ruang kosong di tengahnya. Baiklah. Semua orang bekerja keras untuk bersiap. Ini tidak hanya untuk peserta dari planet Surga Luo, tetapi bahkan para siswa dari planet lain. Tes tim akan segera dimulai. Lan Xuanyu berlatih dengan Ji Hongbin sampai malam tiba sebelum mulai bermeditasi dan berkultivasi. Tidak peduli seberapa bagus lingkungan di planet induknya, mustahil baginya untuk mencapai peringkat 30 dalam waktu singkat. Sebaliknya, eksperimen sore itu sangat bermanfaat baginya. Keesokan paginya, pemberitahuan dari Akademi Shrek tiba, tes tim akan diadakan pada sore hari, harap bersiap. Ada total 100 tim dari berbagai planet, dengan total hingga 300 orang yang menjalani tes tim. Namun informasi konkret mengenai tes tersebut akan diberikan saat tes dimulai. Lan Xuanyu, di dalam aula Wisma Akademi Shrek, Lan Xuanyu akhirnya bertemu dengan orang yang ingin dia temui. Dong Qianqiu mengenakan seragam putih dan muncul di hadapannya, memukau seperti biasa.
Anak perempuan berkembang lebih cepat daripada anak laki-laki, dan Dong Qianqiu yang berusia 12 tahun tingginya sudah lebih dari 1,65 meter, membuatnya sedikit lebih tinggi dari Lan Xuanyu. Seragam yang sangat pas menonjolkan garis kemudaannya, dan sepasang mata biru gelapnya menunjukkan sedikit kegembiraan dan rasa malu. Ketika dia memanggil namanya, itu jelas lebih lembut, setidaknya untuknya. "Kapan kamu tiba?" Lan Xuanyu bertanya sambil tersenyum. "Sehari sebelum kemarin," jawab Dong Qianqiu. "Kami mengambil tes fisik kemarin." Tatapan Lan Xuanyu menyapu wajahnya dan melihat ke atas dan ke bawah. Dong Qianqiu segera berbicara dengan ketidaksenangan. "Apa yang dilihat mata licikmu?" Lan Xuanyu langsung merasa malu. "Bagaimana ujiannya untukmu?" "Baiklah, namun sepertinya tes fisik tersebut hanyalah tes pendahuluan dan hanya untuk membandingkan angka. Tes selanjutnya akan menjadi sorotan, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan kami uji." Saat itu, sebuah suara keluar dari samping Dong Qianqiu, membawa sedikit keterkejutan dan keanehan. "Qianqiu, apakah ini pacarmu?" Lan Xuanyu berbalik dan melihat seorang gadis muda yang tampaknya seumuran Dong Qianqiu dan memakai rambut putih penuh. Keputihannya sangat norak tetapi jelas tidak diputihkan atau diwarnai. Keputihan datang dari akarnya sampai ujungnya dan putih seperti salju, berkilau. Ornamen kepingan salju perak yang mempesona juga duduk di kepalanya. Dia memiliki sosok kurus dan hampir setinggi Dong Qianqiu. Dia bukan jenis kecantikan mutlak konvensional tetapi memiliki sikap uniknya sendiri, seperti anggrek anggun di lembah kosong. Saat ini, mata birunya yang sedingin es dipenuhi dengan keterkejutan dan keingintahuan. Wajah Dong Qianqiu memerah karena kata-katanya. "Kakak Qin, tolong jangan katakan itu. Pacar apa yang kamu bicarakan? Dia hanya seorang teman." Gadis bernama kakak perempuan Qin memutar matanya, mengungkapkan karakter aslinya, yang sama sekali berbeda dari sikapnya yang acuh tak acuh. "Apakah kamu menganggapku bodoh? Ada pembicaraan di seluruh sekolah bahwa Anda memegang lengannya, menciumnya, menggodanya, dan bahkan berlari bersamanya. Kami adalah saudara perempuan di sini, jadi jangan bertingkah dengan saya." "Namun, tidak mudah untuk menyukai kubis keluarga saya yang enak, Lan Xuanyu, bukan? Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya, jangan pernah berpikir untuk menyentuh Qianqiu rumah tangga saya." Lan Xuanyu tercengang oleh kata-katanya, sementara wajah Dong Qianqiu semakin memerah. "Kakak Qin, aku akan marah jika kamu terus berbicara omong kosong. Bagaimana saya menjadi kubis?" Mulut Lan Xuanyu berkedut saat dia menambahkan. "Aku juga bukan babi." Kakak perempuan Qin tertawa dan memperbaiki rambut putihnya sebelum mengulurkan tangannya ke Lan Xuanyu. "Namanya Lan Mengqin. Saya saudara yang baik dengan Qianqiu dan juga rekan setimnya yang baik. Jangan khawatir, jika Anda membutuhkan bantuan dalam kompetisi tim, saya akan membantu Anda bersama Qianqiu." Lan Xuanyu berjabat tangan dengannya dan segera merasakan kulit dingin di tangan kanannya dan perasaan aneh dari tangannya sendiri meleleh. "Hai saudari, saya Qian Lei, rekan setim Xuanyu." Qian Lei, yang berada di sisi Lan Xuanyu sepanjang waktu, melompat keluar dan tersenyum pada Lan Mengqin sambil mengulurkan tangannya sendiri. Chapter 238, Team of Two. Menatap Qian Lei, Lan Mengqin menarik kembali tangan kanannya dan senyumnya tiba-tiba menghilang saat niat dingin tulang menggantikannya. Tubuh Qian Lei tidak fit untuk berperang, jadi segera gemetar karena kedinginan, seolah-olah seember air es telah dituangkan ke atas kepalanya. Wajahnya memutih, dan dia segera bersembunyi di belakang Lan Xuanyu. "Qi, sedikit gemuk, kamu tidak cukup berani." Niat dingin Lan Mengqin menghilang, dan senyumnya kembali dengan ekspresi nakal. Adapun Lan Xuanyu, yang digunakan sebagai tameng oleh Qian Lei, dia terkejut. Kekuatan spiritualnya telah mencapai alam laut roh dan memiliki persepsi yang melampaui orang biasa, tetapi pada saat itu, dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual rekan satu tim Dong Qianqiu sama sekali tidak lebih lemah dari miliknya, sebaliknya, itu bahkan lebih kuat. Untuk menekankan, poin paling terpuji dari kultivasi Lan Xuanyu adalah kekuatan spiritualnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan segera bertemu seseorang dengan kekuatan spiritual yang lebih kuat darinya. Dan itu adalah rekan satu tim Dong Qianqiu. Lan Xuanyu menoleh ke Dong Qianqiu dan mengungkapkan ekspresi bertanya dalam tatapannya. Untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan yang bahkan Dong Qianqiu tidak tahu, dia segera memahami maksudnya dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. "Dia lebih kuat dariku."
Kemudian dia menoleh untuk melihat yang lain di kerumunan dan dengan cepat menemukan tim Bing Tianliang. Matanya sedikit bergetar saat dia berkata dengan lembut, dan dia juga. Lan Xuanyu tidak lagi bisa tetap tenang. Dia sangat jelas tentang kekuatan Dong Qianqiu dan Bing Tianliang. Bing Tianliang, yang memiliki 4 cincin kultivasi, dikenal sebagai yang terkuat dan nomor 1 dari planet surga Luo yang berpartisipasi dalam kompetisi. Lan Xuanyu pasti mempercayai kata-kata Dong Qianqiu. Apakah maksudnya gadis muda berambut putih yang menggelikan dan nakal di depannya bahkan lebih kuat dari Bing Tianliang? Itu artinya, 4 cincin. Dia adalah master jiwa 4 cincin. Dan dia adalah rekan satu tim Dong Qianqiu. Seberapa kuat tim ini? Akankah anggota tim ketiga memiliki kekuatan seperti itu juga? Dari kelihatannya, generasi baru Heaven Dou Planet jauh lebih kuat daripada planet Heaven Luo. Berpikir sampai titik ini, mata Lan Xuanyu berputar-putar. Lan mungkin memutar matanya ke arahnya. Berhentilah mencari-cari. Tim kami tidak memiliki orang ketiga, hanya ada kami berdua. Jika kita memiliki terlalu banyak orang namun tidak cukup kekuatan, itu akan memberatkan. Kita berdua sudah cukup. Tim 2, Qian Lei tercengang. Kakak perempuan, ini benar-benar hanya kalian berdua. Bukankah itu merugikan? Berhentilah membuang istilah itu, geram Lan mungkin. Kami bahkan tidak tahu siapa yang lebih tua di antara kami berdua. Jadi bagaimana jika hanya kita berdua, bukankah kita berhasil sampai di sini? Izinkan saya memberitahu Anda, di akademi kami berdua disebut Dewi Salju Es. Qianqiu adalah es, aku adalah salju. Di masa depan, Anda bisa memanggil saya Nyonya Dewi. Dewi ini akan melindungimu. Kata-kata yang diucapkan oleh anak berusia 12 tahun ini sangat menggemaskan. Mata Qian Lei menatap lurus ke arahnya dengan tatapan kosong dan dia tanpa sadar menjawab, Nyonya Dewi itu perkasa. Tidak lagi bisa mentolerirnya, Liu Feng mengangkat kakinya dan menendang bocah tak tahu malu itu. Nyonya Dewi, mulut Lan Xuanyu menunjukkan senyum nakal saat dia menoleh untuk melihat Dong Qianqiu. Dong Qianqiu mengangkat dagunya. Kamu memanggilku apa? Lan Xuanyu terbatuk sekali. Kami akan berangkat. Ling Yi sudah berada di Wisma bersama dengan beberapa pemuda dan pemudi berusia 20 tahun lainnya. Mereka ada di sana untuk membawa para peserta ujian. Seperti sebelumnya, para guru tidak diizinkan untuk mengikuti. Semua peserta pergi dan naik kendaraan, di mana Lan Xuanyu dan timnya dipisahkan dari Dong Qianqiu dan duduk di bas pemandu jiwa yang berbeda, dipisahkan untuk sementara. Tepat setelah naik bas, Qian Lei tidak bisa lagi menahan diri dan memberitahu Lan Xuanyu, Xuanyu, kakak perempuan mungkin sangat cantik. Dan dia memiliki sikap yang tidak dimiliki orang lain. Lan Xuanyu menatapnya dengan heran dan berkata, apa maksudmu? Qian Lei tersenyum cerah. Tidak ada apa-apa, aku hanya merasa ada takdir antara aku dan dia. Liu Feng memutar matanya. Kamu masih punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Lewati semifinal Shrek terlebih dahulu. Anda jelas tidak memperhatikan percakapan Xuanyu dan Dong Qianqiu. Lan mungkin itu seharusnya lebih menakutkan daripada Dong Qianqiu. Karena mereka berdua berani membentuk tim berdua saja, kamu harus menebak kira-kira seberapa kuat mereka. Qian Lei tertawa. Bagus kalau mereka kuat, dia bisa melindungiku dengan cara ini. Xuanyu, beritahu saya, jika kita bekerja sama, dapatkah kita memanggil kakak perempuan mungkin juga? Lan Xuanyu menjawab dengan agak tak berdaya. Liu Feng benar, sebaiknya gunakan waktumu untuk memikirkan bagaimana kita akan melewati semifinal terlebih dahulu. Bas pemandu jiwa tidak melakukan perjalanan terlalu lama sebelum dengan cepat berhenti di area kosong. Begitu semua orang turun, mereka langsung terpana dengan pemandangan di depan mata mereka. Tercermin di mata mereka adalah alun-alun raksasa dengan danau biru tua yang jernih dan jernih. Di sisi lain ada kompleks bangunan besar. Lan Xuanyu tidak melihat gugusan bangunan tetapi matanya tertuju pada permukaan danau, karena dia segera melihat pohon raksasa yang menghadap ke segala sesuatu dari langit di tengah danau. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, dia bisa melihat cahaya hijau redup menyebar di sekitar batang pohon raksasa yang melesat ke awan. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di atas awan, tetapi segera merasakan kelimpahan energi kehidupan saat melihat pohon besar, yang dia serap saat berlatih. Jika bukan karena alasan dan jelas situasinya, dia memiliki keinginan untuk bergegas ke pohon. Kekuatan hidup yang padat sepertinya memanggilnya dengan intim. Siswa lain juga merasakan energi kehidupan yang kaya dan tidak bisa tidak memuji lokasinya.
Dibandingkan dengan Wisma Shrek, energi kehidupan di sini bahkan lebih padat. Jika mereka bisa berlatih di sini, pasti akan memakan separuh waktu dan upaya 2 kali lipat. Sensasi ini bahkan lebih kuat untuk Soul Masters dengan tipe tanaman Martial Souls. Di alun-alun raksasa ada berbagai patung, berjumlah lebih dari 10. Tapi tepat di tengahnya ada patung emas mencolok, dengan seluruh tubuhnya dibalut baju besi emas, sepasang sayap emas raksasa terbuka di belakang, dan trisula emas terangkat di tangan. Ada aura samar dan unik di sekitar patung ini, yang terasa seperti kesedihan, tetapi juga kewajiban dan ketegasan. Ketika Lan Xuanyu menoleh untuk melihatnya, dia langsung mengenali sejarah patung ini. Bukankah itu identik dengan Garage Kit Gold Dragon Moonsong yang dia beli sebelumnya? Gold Dragon Moonsong adalah armor perang 4 kata dan telah ada selama 10.000 tahun, milik salah satu leluhur Akademi Shrek. Lan Xuanyu telah mendengar cerita lain yang berkaitan dengannya dan samar-samar tahu bahwa karena kerja keras leluhur inilah krisis di planet Douluo berhasil diselesaikan. Pada periode waktu itu, Akademi Shrek hampir hancur dan dialah yang sendirian membangun kembali Akademi Shrek, yang mengarah ke Akademi Shrek dan kota Shrek saat ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa kontribusinya pada Shrek terlalu besar dan setara dengan orang terpenting dalam sejarah 10.000 tahun Akademi Shrek. Jadi meskipun Battle Armor sedang dikembangkan menjadi 6 kata saat ini, sehingga memiliki lebih banyak lapisan daripada di masa lalu, patung ini tetap berada di tengah lapangan Dewa Laut, yang mewakili pentingnya lokasi tersebut. Lebih jauh di depan blok pengajaran ada patung raksasa yang juga memegang trisula emas. Karena jarak yang jauh, Lan Xuanyu tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas, tetapi dia dapat menebak bahwa dia harus menjadi orang inti dari Shrek Seven Devils generasi pertama Akademi Shrek dan juga keberadaan Sale pertama Akademi, Dewa Laut Tangsan. Bab 239, setengah dari Anda akan tersingkir hari ini. Danau Dewa Laut, alun-alun Dewa Laut, dan semuanya dinamai menurut namanya. Setiap orang memiliki perasaan yang tak terlukiskan hanya dengan berdiri di alun-alun ini, seolah-olah darah di tubuh mereka melonjak karena segala sesuatu di depan mata mereka. Mereka merasa sangat kecil, tetapi keinginan di mata mereka semakin kuat dan kuat. Sungguh suatu kehormatan bisa berkultivasi di sini. Masa depan macam apa yang menanti mereka? Setiap orang dari 100 tim yang ambil bagian di semifinal sangat senang. Di bawah instruksi Ling Yi dan anggota Akademi Shrek, para peserta berbaris dengan sangat cepat. Seorang pemuda jangkung berambut merah berjalan di depan semua orang sementara Ling Yi dan yang lainnya berdiri di belakangnya. Cahaya di mata pemuda berambut merah berkeliaran, aura tak terlihat menyebar di sekelilingnya, menarik perhatian semua orang. Pertama-tama, saya ingin menyambut Anda semua atas nama Shrek Academy. Saya Xiaoqi, seorang guru dari pelataran luar Akademi Shrek. Mulai hari ini dan seterusnya, semifinal resmi dimulai. Beberapa orang akan tinggal dan beberapa mungkin pergi dengan sangat cepat. Bisa berada di sini, saya rasa saya tidak perlu mengingatkan Anda untuk fokus, menunjukkan bakat Anda, dan semacamnya. Kita akan langsung masuk ke topik utama. Hari ini adalah hari pertama semifinal, dan kemungkinan besar akan menjadi hari ujian yang paling brutal karena setengah dari Anda akan meninggalkan Akademi Shrek setelah ujian hari ini berakhir. Dengan kata lain, setengah dari kalian akan tersingkir hari ini. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, ada keributan di antara 100 tim. Setengah, itu adalah hari pertama semifinal, namun mereka ingin menyingkirkan setengah dari mereka. Orang harus tahu bahwa mereka mengalami kesulitan yang tak terhitung untuk sampai ke sana. Mereka telah melalui segala macam pemeriksaan fisik sebelumnya dan sekarang semifinal baru saja dimulai. Orang ini sebelum mereka benar-benar mengatakan bahwa setengah dari mereka akan pergi hari ini. Bukankah ini sedikit terlalu kejam? Xiaoqi berkata dengan jelas, kalian mungkin berpikir ini sangat kejam, tapi sebenarnya, ada banyak hal lain di dunia ini yang lebih kejam. Ini bisa dianggap sebagai ujian bagi kalian semua. Pada saat yang sama, saya harus memberitahu Anda bahwa keberuntungan juga sangat penting untuk ujian hari ini. Anda akan membutuhkan keberuntungan dan kemampuan untuk melewatinya. Ekspresi Lan Xuanyu berubah serius. Dia bisa menebak secara kasar, tetapi semua dugaan itu bukanlah yang ingin dia hadapi di semifinal. Kembali ke poin utama, sekarang saya akan mengumumkan bagaimana tes akan dilakukan. Kalian pasti pernah menghadapinya sebelumnya dan mencobanya. Ini sangat sederhana, turnamen terbuka eliminasi tunggal. Kalian semua akan bersaing sengit di arena.
Sistem pengundian Akademi Shrek akan memilih lawan secara acak, itulah mengapa saya mengatakan bahwa keberuntungan akan sangat penting bagi kalian. Lawan seperti apa yang Anda gambar kemungkinan besar akan menentukan hasil Anda. Pemenang akan maju ke babak berikutnya dan yang kalah akan langsung tersingkir. Setelah mendengarkannya, ekspresi Lan Xuanyu berubah menjadi jelek dan Qianlei tidak bisa diganggu untuk merenungkan temperamen Lan Mengqin lagi. Matanya terbelalak dalam kesunyian yang mencekam. Liu Feng juga mengerutkan alisnya. Apa yang paling mereka takuti? Turnamen terbuka dengan eliminasi tunggal. Ini berarti bahwa setiap orang harus terlibat dalam pertempuran secara langsung dan menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Kemampuan Lan Xuanyu untuk memerintah dan merencanakan akan sangat terganggu. Juga, tim yang bisa melewati babak penyisihan dan berpartisipasi dalam semi-final ini semuanya elit. Hampir setiap orang setidaknya memiliki cincin 3, tetapi bagaimana dengan mereka? Ketiganya hanyalah 2 cincin. Kompetisi tim adalah cara termudah untuk memanfaatkan krisis. Akan lebih baik jika itu seperti kualifikasi di mana setiap orang ditempatkan di hutan besar dan harus bertarung. Dengan begitu, peluang mereka akan jauh lebih tinggi. Bing Tianliang sudah setuju untuk bekerja sama, ditambah ada 3 teman dekatnya dan kombinasi Dong Qianqiu dan Lan Mengqin. Dengan semua orang bekerja sama, Lan Xuanyu sangat yakin bahwa dia bisa membuat semua orang lolos ke semifinal. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Di arena, tidak ada yang bisa menerima bantuan dari orang lain dan mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Juga, lawan mereka akan dipilih sepenuhnya berdasarkan keberuntungan. Ini akan sangat menantang, dan mereka mungkin juga menjadi tim terlemah di antara ratusan lainnya. Mereka bukan satu-satunya yang berekspresi buruk. Wajah Bing Tianliang sangat jahat. Dia secara alami percaya diri dengan timnya, tetapi dia tahu apa arti kompetisi semacam ini. Dia bisa melewatinya, tapi di kerumunan, Dong Qianqiu juga mengerutkan alisnya. Dia juga memikirkan masalah yang akan dihadapi Lan Xuanyu dan yang lainnya, tetapi Lan Mengqin, yang berada di sebelahnya, terlihat sangat bersemangat. Begitu wajahnya mengungkapkan ekspresi, temperamen dingin awal akan benar-benar hancur. Turnamen eliminasi tunggal, hebat sekali, sederhana dan jauh lebih tidak merepotkan. Ini adalah favorit saya, Qianqiu, mari kita coba akhiri pertarungan sebentar lagi, bagaimana menurutmu? Dia berbicara cukup keras, sejauh ini cukup banyak orang di sekitar mereka menoleh untuk melihat. Lan Mengqin tidak terganggu sama sekali dan masih terlihat sangat bersemangat. Xiao Qi melanjutkan, ada sesuatu yang perlu aku ingatkan pada kalian. Arena tidak akan diadakan di dunia simulasi yang kalian kenal, tetapi dalam pertempuran nyata. Dengan kata lain, luka adalah luka yang nyata dan jika seseorang mati di arena, itu akan menjadi kematian yang nyata. Akademi akan merawat dan menyembuhkan, tetapi tidak ada jaminan bahwa kami akan dapat menyelamatkan Anda. Ini perlu dijelaskan kepada Anda terlebih dahulu. Situasi di arena selalu berubah, tidak ada yang bisa menjamin apa yang mungkin terjadi. Jadi kalian semua harus memikirkan semuanya dengan hati-hati dan beritahu kami jika kalian ingin mundur sekarang. Pertempuran nyata, bukan di dunia simulasi. Mendengar ini, mata Lan Xuanyu bergerak dan wajahnya menjadi lebih tenang. Pada saat ini, kepalanya bergerak cepat. Pertarungan nyata, dibandingkan dengan dunia simulasi, benar-benar berbeda. Tidak ada yang mundur. Mereka telah bekerja sangat keras untuk sampai ke sini, jadi siapa yang mau mundur sekarang? Juga, bagi banyak orang, tidak ada perbedaan besar antara arena di dunia nyata dan dunia simulasi. Paling-paling, sensasi rasa sakit akan menjadi normal dan indera mereka akan meningkat. Mengenai masalah kematian dan yang lainnya, tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Ini hanya ujian, akankah seseorang benar-benar mati? Kami akan mulai menggambar undian, Xiao Qi mengumumkan segera setelah memastikan tidak ada yang mundur. Di bawah tatapan kaget semua orang, layar besar muncul dari tanah. Layar ini memiliki lebar sekitar 10 meter dan tinggi 5 meter. Ratusan nama muncul di layar, nama-nama caleg yang hadir. Kemudian nama semua orang berubah warna, beberapa berwarna merah sementara yang lain berwarna putih. Xiao Qi menyatakan, mulai. Di bawah tatapan gugup para kandidat, semua warna mulai berubah dengan cepat. Pada saat ini, semua orang berharap akan mendapatkan lawan yang tidak terlalu kuat. Ya, keberuntungan sangat penting dalam turnamen dan setelah mereka melewati babak ini,
mereka akan dapat melanjutkan ke tes lainnya. Jika kalah, mereka harus segera pulang. Ini tidak diragukan lagi merupakan ujian paling brutal yang harus mereka hadapi. Segera, kilatan merah dan putih berhenti dan nama semua orang terbagi menjadi dua sisi. Satu sisi berwarna putih sedangkan sisi lainnya berwarna merah. Lan Xuanyu sedikit lega karena nama dia dan Dong Qianqiu sama-sama putih, yang berarti, paling tidak, mereka tidak akan diadu satu sama lain. Namun, Lan Xuanyu juga tahu bahwa karena Dong Qianqiu adalah salah satu peserta ujian kali ini, mereka pasti tidak akan bisa memanggilnya ke arena. Kalau tidak, itu mungkin akan dianggap curang. Chapter 240, Encountering Powerful Enemies. Deretan aransemen berwarna bergerak sekali lagi. Kali ini, nama merah putih dicampur dan membentuk aransemen baru. Setiap nama merah dicocokkan dengan nama putih. Ketika semuanya dikonfirmasi, Lan Xuanyu menyadari bahwa mereka menghadapi 3 nama asing. Terbukti, mereka adalah lawan yang tidak dia kenal. Dia menghela nafas dalam hati, situasi yang dia harapkan tidak akan terjadi. Tak ayal, mayoritas peserta babak semifinal adalah peserta dari planet induk. Nama yang tidak dapat dikenali memiliki kemungkinan besar berasal dari planet induk. Dong Qianqiu telah memperingatkannya sebelumnya bahwa lawan dari planet induk adalah yang terkuat. Karena itu sudah terjadi, mereka hanya bisa melakukan yang terbaik melawan lawan mereka. Lan Xuanyu menutup matanya dan ekspresi wajahnya menjadi sangat dingin. Dia secara bertahap memusatkan perhatiannya untuk menenangkan dirinya, sambil menyesuaikan segala sesuatu di dalam dirinya. Dia menyesuaikan keadaan pikirannya, mencari tahu kemampuannya setelah mutasi dengan Ji Hongbin sangatlah penting untuk hari ini. Dia bukan lagi Lan Xuanyu dari sebelumnya. Ada kesempatan, pasti akan ada kesempatan. Liu Feng dan Qian Lei memperhatikannya. Melihat dia menutup matanya, mereka tanpa sadar merasa diyakinkan. Tapi ini pertama kalinya mereka melihat Lan Xuanyu begitu serius. Pengundian lot sudah selesai, mari kita bersiap untuk ujian. Tes akan memiliki 10 tahapan yang ditinggikan. Untuk nama yang dipanggil, silakan menuju ke panggung, Xiao Qi mengumumkan. Panggung mulai melayang dari tanah dari Sigad Square. Dengan sangat cepat, 10 panggung tertata rapi di atas alun-alun. Termasuk Ling Yi dan para pemuda, sepasang ditunjuk ke panggung, satu berdiri di tepi sementara yang lain memasuki panggung, tampaknya bertindak sebagai juri. Tahap 1, Lan Xuanyu, Liu Feng, dan Qian Lei melawan Li Han, Li Bin, dan Jia Yu. Ketiga mantan tercengang mendengar nama mereka tepat di perjalanan. Ada total 100 tim, tapi sebenarnya mereka yang pertama dipilih untuk naik panggung. Lan Xuanyu segera membuka matanya saat sinar samar melintas melewati kedalaman matanya. Mulutnya membentuk senyuman saat dia berbisik kepada Liu Feng dan Qian Lei, adalah hal yang baik untuk menjadi yang pertama di atas panggung. Ayo pergi. Sambil mengatakan itu, dia memimpin dan berjalan menuju tahap 1. Tidak masalah baginya siapa yang dia lawan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memimpin rekan satu timnya dan memenangkan pertarungan. Menang dan bertahan, itulah satu-satunya cara untuk melanjutkan. Lan mungkin menoleh ke Dong Qianqiu yang gelisah. Kekuatan mereka tidak terlalu bagus, kan? Aura Lan Xuanyu juga tidak sekuat itu. Qianqiu, kamu terlalu gugup. Mengapa Anda menyukainya? Penghapusan mungkin bukan hal yang buruk. Siapa yang menyukainya? Dong Qianqiu berkata dengan tersipu. Kakak mungkin, kita masih muda. Lan mungkin terkikik. Jika kamu tidak menyukainya, untuk apa kamu cemas? Dong Qianqiu meliriknya. Bagaimanapun juga, dia adalah murid guruku. Guru Nana. Lan mungkin terkejut. Dong Qianqiu menganggukkan kepalanya. Dia adalah murid pertama Guru Nana. Terakhir kali dia datang ke sekolah kami adalah untuk menemukan Guru Nana juga. Mendengar penjelasannya, ekspresi Lan mungkin langsung berubah. Dia menoleh untuk melihat Lan Xuanyu di atas panggung dengan keterkejutan dan harapan di matanya. Trio Lan Xuanyu naik ke atas panggung dan berdiri di samping, dengan Lan Xuanyu mengambil posisi tengah sementara Liu Feng dan Qian Lei selangkah di belakang dan di sisinya. Pada saat yang sama, lawan mereka naik ke atas panggung. Mereka adalah 3 pemuda yang relatif tinggi. Ketiganya sama sekali tidak terlihat istimewa, tetapi memiliki penampilan tersembunyi dan memiliki stabilitas melebihi orang seusia mereka. Ketiganya berdiri dalam satu barisan dan menatap tim Lan Xuanyu dengan api di mata mereka. Kedua belah pihak, sebutkan nama kalian.
Juri yang bertanggung jawab untuk tahap 1 angkat bicara, kebetulan adalah Ling Yi yang sudah dikenalnya. Lan Xuanyu, Liu Feng, Qian Lei. Trio Lan Xuanyu menyebutkan nama mereka. Lawan melaporkan nama mereka dengan Li Han di tengah, Li Bin di sebelah kirinya, dan Jia Yu yang agak pendek di sebelah kanan. Ketiganya mempertahankan ekspresi tenang, memberitahu Lan Xuanyu bahwa keberuntungan mereka benar-benar rendah. Lawan di depan mereka pasti kuat. Memiliki ekspresi tenang pada usia seperti itu berarti kekuatan. Tidak ada aturan dan Anda bisa mengandalkan apapun. Cocok kan? Mulai. Ling Yi melambaikan tangannya dan mundur ke sisi panggung. Tidak ada peraturan. Kata-kata ini segera membekas di benak Lan Xuanyu. Sejak dia bertemu Ling Yi, dia menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung makna yang lebih dalam dan tidak pernah sia-sia. Saat tiga lawan di hadapan mereka maju selangkah secara bersamaan, aura mereka melonjak keluar dan cincin jiwa terangkat dari kaki mereka. Di sebelah kiri, 3 cincin jiwa ungu Li Bin bermekaran dengan warna mencolok. Di sebelah kanan, Jia Yu juga menyulap 3 cincin jiwa berwarna ungu. Di tengah, Li Han sebenarnya memiliki 4 cincin jiwa ungu. Ekspresi Qian Lei dan Liu Feng segera berubah saat mereka melihat cincin itu. 2 tetua jiwa, 1 leluhur jiwa. Dari segi kekuatan, mereka sudah setara dengan tim Bing Tianliang. Jika mereka berhadapan dengan trio Bing Tianliang dalam pertempuran tatap muka, peluang mereka benar-benar tipis. Siapa yang mengira bahwa keberuntungan mereka akan sangat buruk? Pada saat yang sama, lawan juga menyaksikan cincin jiwa dari tim Lan Xuanyu. Awalnya bersiap untuk bergerak, ekspresi mereka berubah menjadi syok. 2 cincin jiwa ungu muncul dari Liu Feng dan Qian Lei. Platform kenaikan roh bukanlah perjalanan yang sia-sia. Hadiahnya telah meningkatkan cincin jiwa mereka menjadi cincin jiwa 1000 tahun. Sebagai orang tengah tim, Lan Xuanyu jelas adalah pemimpin tim, tetapi 2 cincin jiwa kuning melonjak dari kakinya. Melihat ini, ekspresi tim Li Han menjadi aneh. Berbeda dengan keyakinan tim Lan Xuanyu, mereka segera menyadari bahwa mereka dipenuhi dengan keberuntungan. 3 master jiwa 2 cincin. Mereka bisa masuk semifinal. Keberuntungan apa yang mereka miliki untuk mencapai itu? Dan mereka merasa sangat beruntung juga untuk memilih lawan seperti itu akan sangat mudah. Ekspresi tenang mereka tanpa sadar mengungkapkan sedikit relaksasi, sejauh mereka mulai tersenyum. Suasana hati siapapun pasti akan menjadi lebih baik saat menghadapi lawan seperti itu. Sebuah tim yang terdiri dari leluhur jiwa dan 2 tetua jiwa seharusnya langka di semifinal. Tetapi tim yang terdiri dari 3 Grandmaster jiwa pasti langka dan unik. Benar sekali, mereka bisa dibilang sebagai tim yang langka dan unik. Semua tim yang belum dipilih untuk bertarung semuanya terlihat iri saat mereka menatap tim Li Han. Mereka pasti akan lolos ke babak berikutnya. Siapa yang tidak melihat ekspresi jelek tim lain? Pemuda yang agak tampan di tengah memiliki ekspresi pahit saat dia melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi dia tidak mengungkapkan niat untuk menyerang. Kalian, akui saja kekalahan. Mata Li Han bergerak saat keempat cincin jiwa di tubuhnya memantul ke atas dan ke bawah secara ritmis, aura yang terwujud mengungkapkan kekuatan leluhur jiwa yang nyata. Ekspresi Lan Xuanyu saat ini adalah ketidakberdayaan dan kepahitan dengan sedikit kesedihan. Dia menghela nafas dan tertawa getir. Kami masih ingin mencoba. Karena tidak dipilih untuk gelombang pertama, Bing Tianliang berdiri di bawah panggung dan terus menatap ke sisi Lan Xuanyu di tahap 1. Ketika dia melihat betapa kuatnya lawan Lan Xuanyu, dia tidak bisa menahan keringat dingin untuk mereka. Itu akan terlalu sulit bagi mereka. Tetapi ketika dia melihat wajah sedih dan ekspresi sedih Lan Xuanyu, sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi berkedut. Dari apa yang dia ketahui tentang Lan Xuanyu, dia tahu bahwa ekspresi berlebihan pria itu, yang tampak realistis, sebenarnya dimaksudkan untuk menipu ritme lawannya. Mungkinkah mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk memenangkan ini?